Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua apa kabarnya? Baik lagi bersama aku di masjid, masih di Masjid Nabawi. Alhamdulillah ini jam sekitar jam 4-an. Jadi di sini subuhnya jam 5-an. Jadi masih ada sekitar 1 jaman buat kita ngobrol-ngobrol. Seperti biasa aku pengen update aja dan sama sharing-sharing apa yang aku rasain di sini gitu ya. Teman-teman semua, kita tuh sering banget ya dapat momen-momen di mana kita itu ngerasa kayak, oh ini momen di mana aku tuh pengen taat gitu. Eee, atau enggak kita juga pernah ada di momen di mana kita tuh lagi futur dan kita gampang banget lalai dan gampang banget bermaksiat gitu. Nah, momen-momen ketika kita tuh lagi taat, itu harusnya momen di mana kita tuh bisa menancapkan perasaan itu lebih dalam di dalam hati kita dengan cara membaca doa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita gitu. Doanya apa? Doanya insyaallah teman-teman semua udah pada hafal di surat Ali Imran. Jadi doanya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab gitu. Kita sering banget kan ada di momen dimana kita terharu, tapi sering banget kita juga setelah momen haru itu, momen ngeklik Allah tuh kayak deket banget sama kita, terus tiba-tiba hilang gitu aja setelah waktu berlalu gitu. Ya, karena memang hati kita itu sangat-sangat rapuh dan sangat-sangat mudah untuk berubah gitu. Makanya kan dalam bahasa Arab kan kolbun yaitu hati. Hati itu bahasa Arabnya kolbun. Kolbun tuh inqalaba yanqalibu artinya berbolak-balik gitu. Nah, karena kita tahu bahwa kita tuh rapuh dan sangat mudah buat bermaksiat, sangat mudah buat lalai, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah tuh menancapkan momen haru ini, momen kita lagi taat ini itu untuk jadi karakter kita gitu. Kalau misalnya kita berimannya atau enggak kita taatnya itu gara-gara masih di level momentum gitu, bukan di level habits, bukan di level karakter, perbanyak baca doa ini. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan Engkau zigh qulubana, zagho qulubana. Ya Allah jangan Engkau condongkan hati kami pada kesesatan. Jadi ya Allah kita mohon kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana, jangan Engkau zigh qulubana, la tuzigh qulubana. Jangan Engkau condongkan hati kami pada kesesatan. Nah, condong itu artinya tuh bukan belok. Kalau belok itu 90 derajat, belok 90 derajat. Tapi kalau condong tuh cuma gini doang, ngek gitu. Beda kan ya, kan kita jalan lurus terus belok. Nah, orang orang yang berjalan itu dia bisa nggak sih memastikan bahwa dia tuh berjalannya lurus atau enggak gitu? Tentunya nggak bisa, ya kan? Kecuali di depannya itu ada garis sehingga dia bisa ikutin garis itu. Sehingga dia jalannya lurus. Nah, orang yang dia tuh jalan dan dia nggak sadar dia tuh jalannya lurus apa enggak itu disebut sebagai zaik. Jadi orang yang berjalan dan dia nggak tahu lurus apa enggak. Nah, zaik juga biasa digunain sama orang-orang Arab tuh untuk gali kuburan. Kenapa? Karena orang yang gali kubur dia tuh nggak tahu yang dia gali tuh udah lurus apa belum, sehingga dia tuh harus memeriksa berkali-kali galian kuburannya. Jadi abis digali naik ke atas lagi dilihat, oh udah lurus belum? Oh belum, ini kurang sini. Gali lagi terus ke atas lagi, oh kurang sini lagi gitu. Jadi dia memastikan apa yang dia gali itu lurus, bentuknya kotak gitu. Jangan saya bentuknya jajar genjang nih. Nah, baik lagi, hati kita itu sangat mudah berbalik, sehingga ketika kita ada di momen Allah Subhanahu wa taala negur kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita momen untuk kita taat, kita langsung baca doa ini, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan Kau condongin hati kami pada kesesatan. Jadi belok, jangan belokin gitu ya. Condongin jangan. Ini kita doanya tuh bukan ya Allah jangan jangan belokin aku pada kesesatan, tapi ya Allah jangan condongin aku pada kesesatan, itu jangan, condongin jangan gitu. Dan kenapa kita berdoa, "Ya Allah, jangan Engkau condongin kami, serongin kami pada kesesatan." Karena ya memang seperti itu hakikat hati. Hati kan itu nggak bisa berubah 180 derajat gitu ya, atau nggak 90 derajat gitu. Hati kita berubah seketika 180 derajat, 90 derajat gitu. Tahu-tahu pas dengerin ceramah tiba-tiba langsung taat banget gitu. Langsung pulang-pulang langsung baca Quran 1 hari 1 juz gitu. Atau enggak pulang-pulang itu langsung sholat tahajud 23 rakaat setelah kita denger ceramah. Kan nggak gitu kan, hati kita juga gitu, hati kita berubah sedikit demi sedikit, hati kita berubah dalam ketaatan juga sedikit demi sedikit, condong condong condong, nyaman 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 nyaman, jadi karakter dia gitu. Nah sama, hati kita juga bisa berubah pada kesesatan itu juga sedikit demi sedikit.
Jadi kayak misalnya, kita awalnya nggak suka nih sama sesuatu yang, bersifat, glamor gitu, atau enggak sesuatu yang bersifat, ala-ala diskotik gitu ya. Tapi, awalnya nggak suka, terus tapi mulai sedikit demi sedikit, kita mulai mungkin ngefans sama DJ-nya, terus ngefans sama, misalnya, idol-nya, dengan musik DJ-nya, itu sedikit sedikit sedikit, lama-lama kita nanti terjerumus di dalam, clubbing itu gitu, sambil ikut, joget-joget. Nah, hati kita tuh nggak berubah 180 derajat sekaligus, hati kita nggak berubah langsung, tapi hati kita juga berubah condong itu perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Nah, makanya kita doa sama Allah ketika kita dapat momen di mana kita, ngerasa hati kita nih udah mulai ngeklik nih sama hal yang baik, langsung doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, please ya Allah, jangan Kau condongin hati kami pada kesesatan. Jangan Kau condongi hati kami pada kebimbangan. Ini azan awal. Oke, karena udah azan, nanti kita lanjutin lagi ya. Oke, kita dengerin azannya dulu.